Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih dalam bab janazah, masih dalam bab janaiz atau bab janazah. At-targhibu fil wasiyyati wal adli fiha wat tarhibu min tarkiha awil mudarrati fiha wa ma jaa fi man ya'tiqu wa yatasaddaqu 'indal maut. Anjuran berwasiat menjelang kematian. Anjuran berwasiat menjelang kematian. Wal adli fiha, dan adil dalam berwasiat. Wat tarhibi min tarkiha, dan ancaman daripada meninggalkan wasiat. Awil mudarrati fiha, atau melakukan wasiat yang memudaratkan sepihak. Wa ma jaa fi man ya'tiqu wa yatasaddaqu 'indal maut, dan yang berkaitan tentang orang yang memerdekakan budak dan bersedekah ketika menjelang kematian. Jadi kita akan membahas tentang wasiat. Ya, wasiat itu adalah pesan yang dilakukan oleh orang yang menjelang kematian. Jadi orang kalau sudah mau meninggal yang ditandai dengan sakit parah atau kondisi tertentu yang menunjukkan dia itu dekat dengan kematian, maka dianjurkan untuk orang tersebut disunatkan. Walaupun ada ulama mengatakan wajib, tapi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, disunatkan bagi orang tersebut hendaknya ada wasiat. Ya, hendaknya ada wasiat. Dan wasiatnya itu mesti adil antar orang yang diwasiatkan dengan pihak ahli waris. Ya, tidak memudaratkan, dan tidak baik meninggalkan wasiat ketika meninggal. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis pertama daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusa fihi yabitu lailataini wa fi riwayatin thalatha layalin illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Seharusnya seorang muslim, ya, seharusnya seorang muslim mewasiatkan sesuatu sebelum 2 malam atau 3 malam menjelang kematian. 2 malam atau 3 malam ini menunjukkan bukan batas khusus, artinya ya beberapa hari sebelum kematian, ya ditandai dengan sakit-sakit parah atau sesuatu tanda yang lain. Maka seharusnya bagi seorang muslim tersebut, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, bahwa wasiatnya itu telah tertulis, sudah dia buat. Ya, itu sunat. Ya.
Qala Nafi', berkata Nafi', sami'tu Abdullah ibnu Umar yaqulu, aku mendengar Abdullah ibnu Umar berkata, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika illa wa indi wasiyatun maktubatun. Nah, kata Abdullah ibnu Umar, setelah aku mendengar perkataan Rasulullah tadi, ya, hadis dari Rasulullah tadi, bahwa setiap muslim seharusnya 2 malam 3 malam sebelum kematian itu sudah ada wasiat yang tertulis yang dia berwasiat kepada orang, ya. Nah, kata Abdullah bin Umar, setelah aku mendengar sabda Rasulullah itu, maka kata beliau, setiap malam yang aku lewati selalu aku mempersiapkan wasiat, agar ketika mati sudah ada wasiat. Jadi setiap malam yang beliau lewati itu, beliau memastikan wasiat itu ada. Jadi tersimpan dengan baik, sudah beliau tulis. Maka dari sini seorang muslim kalau mau meninggal, ya, maksudnya mendekati kematian, itu disunatkan ada wasiat. Tidak baik kalau meninggal tanpa wasiat apapun. Jadi harus ada sedikit wasiat. Ya, bisa berbentuk wakaf, ya, bisa berbentuk infak, bisa berbentuk apa saja. Yang wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris, karena ahli waris dia sudah ada hak warisan. Wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris dan tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta. Jadi harus ada wasiat. Jadi misalnya kalau kita sudah menjelang wafat itu, sudah kira-kira kondisi kritis, itu kita sunat, kata Rasulullah, buat sedikit wasiat. Ini kalau saya meninggal nanti, kalau bisa peninggalan saya ini 5%, pokoknya tidak sampai 1/3 itu disumbangkan ke masjid fulan, ke pesantren fulan, atau dibiayai anak yatim fulan, atau ke orang fakir fulan, sekian persen misalnya. Nah, atau misalnya kita punya motor yang sudah tua, yang sudah sering kita pakai ke masjid pulang pergi, kita berwasiat, ini saya mau meninggal, kalau bisa motor tua saya ini tolong dikasihkan. Mungkin anak-anak kita nggak mungkin pakai motor Katuha, Honda tua. Tolong motor ini dikasih untuk bapak itu. Dia dengan motor ini bisa cari rezeki, cari nafkah, bekerja. Itu namanya wasiat. Itu sunat ada seperti itu. Jangan sampai kosong. Karena meninggal mendadak tanpa wasiat itu kata sebagian ulama tidak baik. Nanti Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun faqala. Kata Anas bin Malik, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah, ya, sedang duduk bersama Rasulullah. Faja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata fulan, si fulan telah meninggal. Si fulan telah meninggal. Qala, kata Rasulullah kepada laki-laki itu, alaysa kana ma'ana anifan, bukankah dia barusan tadi pagi bersama kita? Jadi ada seorang kasih tahu Rasulullah, si fulan telah meninggal. Kata Rasulullah, bukankah dia yang tadi pagi bersama kita, yang tadi pagi ngopi di apa? Ayam Gading? Jadi datang berita itu siang hari atau sore hari. Bukan, kata Rasulullah, bukankah dia yang tadi pagi bersama kita? Ya. Qalu, maka para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah, dialah yang barusan meninggal. Qala, Rasulullah menjawab, subhanallah,
ka'annaha akhdhatun ala ghadab al-mahrumu man hurima wasiyatuhu. Kata Rasulullah, subhanallah. Subhanallah, kata Rasulullah, ka'annaha akhdhatun ala ghadab. Sepertinya seolah-olah Allah mengambil dia seperti marah. Seolah-olah Allah mengambil dia seperti marah. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Meninggal tanpa tanda-tanda. Yang kedua, meninggal tanpa wasiat. Jadi kalau kita berwasiat, itu menunjukkan kita meninggal sudah siap. Itulah meninggal yang baik. Meninggal dalam keadaan siap. Nah, bagaimana kita menunjukkan kita siap meninggal? Dengan ada persiapan wasiat. Orang-orang saleh dia siap meninggal. Memang ada seperti kita kemarin itu Ihya Ulumuddin, memang sebagian para wali-wali Allah, para orang-orang saleh, kematian itu ditunggu karena memang mereka sudah siap. Memang menunggu mati untuk berjumpa dengan zat yang lama sudah dirindukan. Nah, jadi meninggal tiba-tiba, yang artinya meninggal tanpa wasiat, artinya tidak sempat berwasiat, tidak siap, artinya itu meninggal kurang baik. Maka kata Rasulullah, subhanallah. Kata Rasulullah, subhanallah, ka'annaha akhdhatun ala ghadab. Sepertinya, kata Rasulullah, seolah-olah dia meninggal seperti Allah marah, diambil begitu saja tanpa persiapan dia berwasiat. Kemudian kata Rasulullah, al-mahrumu man hurima wasiyatuhu. Al-mahrum, orang yang terhalang kebaikan, adalah man hurima wasiyatuhu, orang yang diharamkan berwasiat. Artinya tidak diberikan waktu, meninggal tiba-tiba langsung diambil oleh Allah, tidak sempat berwasiat. Nah, inilah kemudian sebagian ulama mengatakan wajib mempersiapkan wasiat. Nah, namun sebagian ulama yang lain, jumhur ulama mengatakan sunat. Harus ada wasiat. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, innar rajula awi la ya'malu awil mar'ata bi ta'atillahi sittina sanah summa yahduruhumal mautu fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahumun nar. Ya. Kata Rasulullah, innar rajula, ada orang, ya, laki-laki atau perempuan, la ya'malu bi ta'atillahi sittina sanah, telah beramal taat kepada Allah selama 60 tahun. Ada orang sudah beramal taat kepada Allah 60 tahun, ya. Summa yahduruhumal maut, kemudian datang kematian, ya. Kemudian datang kematian, fayudarrani fil wasiyah, ketika menjelang mati, yang tadi ini sudah beribadah 60 tahun, laki-laki atau perempuan, berwasiat, tetapi wasiatnya fayudarrani fil wasiyah, memudaratkan. Yang pertama tadi sunat wasiat. Ini hadis ini berikutnya, wasiat jangan sampai memudaratkan. Nah, ada orang dia ibadahnya bagus 60 tahun sudah, ketika mau menjelang mati dia berwasiat, tapi wasiatnya memudaratkan. Fatajibu lahumun nar, maka wajiblah bagi dua orang tersebut neraka gara-gara wasiat. Hati-hati dengan wasiat. Ada orang beribadah sudah 60 tahun, 70 tahun, ketika akhir hayat berwasiat menzalimi sebagian, maka masuk neraka. Apa makna memudaratkan wasiat? Banyak. Di antaranya berwasiat kepada ahli waris, itu haram. Itu wasiat yang memudaratkan. Punya anak 5, ada seorang bapa atau ibu
ya, terlalu cinta pada salah satu anak atau dua anak daripada 5 ini. Kemudian biar harta yang dia tinggalkan lebih banyak dapat untuk 2 orang anak ini, maka dia berwasiat. Padahal menjelang mati wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ini sudah ada haknya. Atau makna kedua daripada memudaratkan wasiat adalah dia memberikan ke orang lain melebihi 1/3, sehingga ahli warisnya tinggal sedikit. Mungkin dia enggak punya anak, atau anaknya sedikit, cuma perempuan. Jadi dia ada kebencian dengan abangnya semasa hidup. Clash, ribut dengan abangnya, dengan adik kandungnya. Karena kan kalau anak perempuan kebanyakan nanti harta dapat ke abang kandung atau adik kandung yang laki-laki. Nah, dia ada clash dengan abang kandungnya, dengan adik kandungnya. Maka agar abang kandung, adik kandungnya yang merupakan ahli waris tidak mendapatkan harta yang dia tinggalkan, maka dia berwasiat sangat banyak sekali harta untuk orang lain. Dalam hatinya, daripada untuk dia, saya wasiatkan aja sehingga melebihi 1/3 daripada warisan dia tinggalkan. Nah, ini namanya melakukan wasiat yang memudaratkan. Kata Rasulullah, kalau ada orang seperti ini terancam, meskipun dia sudah beribadah selama puluhan tahun, tapi ini niatnya dalam berwasiat, terancam masuk neraka. Jadi kita kalau sudah meninggal ini jangan terlalu lagi berambisi dengan harta. Jangan terlalu lagi terikat hati kita dengan harta. Ngeri, ya. Jadi biarkan saja. Kalau memang Rasulullah menyuruh kita berwasiat, wasiat sedikit. Seperti tadi misalnya, kita ada sesuatu kita tinggalkan, kita wasiatkan si fulan. Yang lain biarkan tinggal untuk ahli waris. Karena ini bisa kejadian berbahaya. Ada orang sembarangan berwasiat, sehingga ketika dia meninggal terjadilah keributan di antara ahli waris. Maka Rasulullah ancam orang tersebut, meskipun dia bagus sekali semasa hidup, kalau begitu cara dia meninggal melakukan wasiat yang memudaratkan, dia terancam masuk neraka. Jadi enggak perlu takut kita. Ada orang terlalu takut nanti macam-macam lah, sehingga langsung dibagikan hartanya semasa hidup. Itu bermasalah, tidak boleh sembarangan. Kalau untuk ahli waris mau hibah itu harus ada izin daripada ahli waris. Kemudian kemudian termasuk nanti ketika memberikan harta kepada anak-anak, itu harus adil. Ada orang suka tidak adil memberikan harta kepada anak-anaknya. Ada datang seorang sahabat ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya melebihkan dalam pemberian kepada salah satu anak saya. Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah kamu ingin anakmu semua berbakti kepadamu ketika kamu tua? Iya. Kata Rasulullah, kalau begitu beradillah terhadap anak-anakmu. Maka sebagian ulama mengatakan pemberian kepada anak itu harus adil. Tidak boleh kita melebihkan satu anak dengan anak yang lain. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan makruh, tidak sampai kepada haram. Tapi apapun cerita, mau makruh mau haram, bersikap tidak adil antar anak-anak itu perkara tercela dalam agama. Jadi kalau sudah mau meninggal, kita na'udzubillah jangan aneh-aneh lagi. Jangan ada lagi penyakit hati kalau bisa. Enggak usah pikir-pikir lagi kita ada harta. Sudah cukup harta itu menghancurkan kita, melemahkan kita semasa hidup kita di dunia. Banyak sekali kita terhalang dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam nikmatnya beribadah gara-gara harta. Begitu banyak harta itu mengambil porsi pikiran kita sehari-hari. Maka kalau sudah menjelang wafat, lepaskan dia.
Kita persiapan baik-baik kembali kepada Allah. Jadi jangan aneh-aneh lagi. Ada orang wasiatnya aneh-aneh, suka memudaratkan orang yang ditinggalkan. Nah, itu kata Rasulullah. Dalam lafaz yang lain, ya, dalam hadis yang lain hampir sama dengan hadis tadi, Rasulullah mengatakan, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-khair 70 sanah, fa idza awsa hafa fi wasiyatihi, fayukhtamu lahu bi syarri 'amalihi, fayadkhulun nara. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli syarr 70 sanah, fayadilu fi wasiyatihi, fayukhtamu lahu bi khairi amalihi, fayadkhulul jannata." Sesungguhnya seseorang beramal dengan amal kebaikan selama 70 tahun. Tambah 10 tahun lagi. Jadi hadis tadi 60 tahun. Nah, hadis ini 70 tahun beramal soleh. Apabila dia menjelang mati, faidha ausa, maka dia berwasiat, hafa fi wasiyatihi, dia memudaratkan orang lain dalam wasiatnya. Yani hati-hati kita, kadang-kadang memang orang baik, kan orang baik, sayang ini ada anak 2 orang ini, anak ini kayaknya lebih baik daripada anak-anak yang lain. Akhirnya sembunyi-sembunyi sama 2 orang anak ini, dikasihlah sertifikat ini untuk kalian berdua ini, jangan kasih tahu yang lain. Karena dia merasa baik, sayang untuk anak yang baik tadi. Sembunyi-sembunyi diurus terus wasiat yang menzalimi sebagian yang lain. Nah, kata Rasulullah, ada orang seperti itu berwasiatnya, fayukhtamu lahu bi syarri amalihi, maka ditutuplah bagi orang tersebut dengan ditutup hidupnya oleh Allah bagi orang tersebut dengan amal yang buruk. Karena sikap seperti itu sikap yang buruk. Fayadkhulun nara, maka masuklah dia, nauzubillah, masuklah dia an-nara, akan neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli syarr 70 sanah, fayadilu fi wasiyatihi, fayukhtamu lahu bi khairi amalihi, fayadkhulul jannah. Sebaliknya, ada orang, ya, ada orang la ya'malu bi amali ahli syarr, selama hidupnya pekerjaannya buruk sekali, tidak baik, banyak yang buruk-buruk selama hidupnya, selama 70 tahun. Tapi ketika dia menjelang mati, ketika dia mau meninggal, dia atur wasiatnya itu rapi sekali, baik sekali. Di selama hidup dia sudah berbagai macam dosa dia buat, buruk sekali. Begitu seminggu mau meninggal, dia merasa sudah keadaan sudah tidak memungkinkan lagi panjang lama-lama hidupnya, langsung dia rapikan semua. Dia panggil keluarganya baik-baik semua, dia ajak berdamai semua. Dia katakan, ini semua harta saya tinggalkan untuk kalian, tapi yang sedikit ini mohon sebagai bekal saya di alam barzakh, yang sedikit ini diserahkan ke pesantren anak yatim fulan, kepada masjid fulan, kepada orang fakir fulan. Selama hidupnya tidak baik, tapi ketika mau meninggal rapi diatur semua. Ada orang gara-gara wasiatnya yang bagus itu, fayadkhulul jannah, masuk surga dia. Ada orang baik, tapi ketika akhir hayat berantakan. Ada orang tidak baik, tapi ketika akhir hayat rapi sekali. Ini biasanya orang di kampung seperti ini, rapi sekali diatur. Sakit demam aja udah diatur itu, udah diatur. Biar ketika meninggal semuanya sudah rapi, langsung diatur. Kalau di orang kampung dulu kan mudah, karena hartanya model sudah bainah, sudah ada sawah, kebun, banyak sekali. Tinggal dia bilang, ini yang kebun di sini untuk kalian, anak-anaknya diatur. Yang kebun ujung sana itu kasih untuk pesantren saja, itu khusus untuk balai pengajian saja. Yang kebun di sana diatur semua rapi sekali. Ada orang masuk surga gara-gara bagus dalam berwasiat. Nah, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Abdullah radhiyallahu anhuma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, al-idraru fil wasiyyati minal kabair.
memudaratkan dalam berwasiat minal kabair, termasuk dosa besar. Summatala, kemudian dia membacakan tilka hududullah, hati-hatilah dengan batasan-batasan Allah. Jadi banyak kejadian ini yang seperti digambarkan dalam hadis ini. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang sebagian orang-orang berilmu, tengku, kadang ustaz, bahkan mungkin alim, dia punya banyak peninggalan, punya lembaga pendidikan ini, punya itu, banyak sekali, anaknya juga banyak, tapi menjelang dia wafat tidak diatur dengan baik. Kadang-kadang pesantrennya jadi hutan, enggak jelas pengaturannya, anaknya kemudian ribut dengan sebagian harta. Ini akibat tidak jelas pengaturannya. Inilah yang dalam agama dianggap tercela. Maka agar semua rapi, tertata baik, sebelum meninggal itu diatur. Nah, ini sudah selesai masalah wasiat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama, khususnya yang sudah lanjut. Tapi ya nggak mesti lanjut usia. Siapapun yang kalau ya sakit ya, yang kira-kira kondisi sudah, ya kita bisa merasakan, ya. Itu hendaklah diatur wasiat dengan sebaik mungkin, karena itu berpengaruh. Kita hidup baik, akhir pun harus baik. Kan enak ketika kita meninggal, anak-anak kita ngomong, alhamdulillah kami punya ayah ketika sebelum meninggal diatur rapi semua. Kan enak seperti itu. Daripada sebaliknya, ya, dijawab sama yang lain, kalau kami kacau sekali. Sehingga kadang-kadang ada yang wakaf direbut balik karena orang tuanya enggak terbuka dengan keluar. Harus disampaikan, terbuka, diatur rapi, jangan berantakan ketika meninggal nanti. Katakan kepada semua anak-anaknya, katakan, persaksikan, itu sudah ayah niatkan untuk diwakaf. Yang ini untuk kalian, yang ini untuk ini, diatur semua. Kalau sekarang banyak sekali kondisi harta wakaf ditarik balik oleh ahli waris. Kadang-kadang bukan salah ahli waris. Ada memang mungkin orang yang berwakaf itu, yang dia wakaf terlalu banyak, padahal dia ketika mewakaf itu sudah mendekati ajal. Dia mewakaf setengah hartanya, tidak boleh lebih sepertiga. Atau dia mewakaf tanpa dia kasih tahu, pada dia menjelang wafat harus kasih tahu, sampaikan wasiat dengan baik, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Kemudian masalah sedekah menjelang wafat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Daripada Abu Hurairah, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajra, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Qala Rasulullah menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza li fulan kadza wa qad kana li fulan kadza. Kata Rasulullah, sedekah yang paling besar pahalanya bahwa engkau bersedekah dalam keadaan sahihun, sehat. Dalam keadaan sehat, syahihun, pengen sekali harta banyak. Takshal faqra, takut fakir. Wa ta'mulul ghina, dan pengen kaya. Ketika itulah, kalau kamu bersedekah, kata Rasulullah, disitulah sedekah paling banyak pahala. Sedekah ketika kita sedang sehat, pengen sekali harta, mengumpulkan sebanyak-banyak harta. Ketika itu kita bersedekah, itulah pahala yang paling banyak. Tapi kalau bersedekah sudah hilang selera makan,
Baru bersedekah karena memang sudah tidak selera makan lagi. Kasih untuk si fulan, kasih untuk si fulan. Karena memang dia enggak sanggup, enggak bisa makan lagi, udah kena apa macam-macam lah. Baru sedekah. Dia kata Rasulullah, sedekah paling bagus, paling besar pahalanya itu sedekah ketika badan kita sehat. Pengen sekali kita untuk diri sendiri. Sedang kita mengumpulkan harta semangat, pengen sekali harta sebanyak-banyaknya. Ketika itulah kita bersedekah, itulah yang paling bagus, paling besar pahalanya. Ya, berarti dari sekarang sebelum kita Jadi kata Rasulullah, wala tumhil, dan jangan kamu lambatkan sedekah. Wala tumhil, jangan kamu lambatkan sedekah, hatta idza balagatil hulqum, hingga sampailah nyawa ke hulqum. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, baru ngomong, qultu li fulan kadza, tolong serahkan ini, untuk masjid ini, tolong serahkan ini untuk pesantren ini, tolong serahkan ini untuk fulan. Jadi kata Rasulullah, jangan sampai ketika itu baru bersedekah. Ini sedekah paling bagus sekarang. Jadi kalau mau wakaf sekarang terus. Kalau mau wakaf lebih baik langsung sekarang. Misalnya ada tanah mau wakaf, itu jangan nantilah saya tunggu kalau sudah mau meninggal nanti saya serahkan wakaf itu. Yang bagus dari sekarang, kasih wakaf. Dan wakaf itu sedikit mungkin karena berhubung tersebut wakaf. Dan wakaf itu jangan asal wakaf. Baik orang yang memberikan wakaf maupun penerima wakaf, lebih-lebih penerima wakaf. Salah satu syarat nazir wakaf itu ahlut tasarruf, ahli dalam memproduktifkan wakaf. Jadi nazir wakaf itu bukan orang catat, bukan ambil wakaf orang catat simpan suratnya, bukan. Itu enggak cukup syarat untuk jadi wazir wakaf, dosa besar itu. Sembarangan menyatakan diri sebagai nazir, tidak ada keahlian memproduktifkan harta wakaf, itu merupakan dosa. Nazir wakaf itu tugasnya bukan mencatat saja, bukan mendata saja. Tugas nazir wakaf itu harta wakaf harus produktif. Jadi nazir itu harus punya jiwa marketing dia. Karena wakaf itu bukan simpan harta, wakaf itu. Sekali lagi, wakaf bukan simpan harta. Wakaf itu untuk pengembangan harta yang dimanfaatkan kepada yang diniatkan. Itu wakaf. Maka kalau penerima wakaf, nazir tidak bisa mengembangkan harta, tidak boleh jadi nazir. Ini hati-hati dan disampaikan kepada orang lain. Kalau tidak mampu mengembangkan harta, jangan coba-coba pegang jabatan nazir wakaf. Jadi jangan sampai saya dengar Anda nazir wakaf. Iya, saya sudah 20 tahun, saya paling ahli sebagai nazir wakaf. Bagaimana cara Anda mengembangkannya? Saya kalau itu nggak ada ilmu saya. Ini kacau nazir wakaf seperti ini. Dibuka kitab dalam mazhab Syafi'i itu, kitab Mahali, masalah wakaf bagian terakhir, syarat-syarat nazir paling besar syaratnya itu. Dia harus punya ilmu marketing, dia harus punya ilmu memproduktifkan harta wakaf. Demikian juga kita yang mewakaf. Kita yang mewakaf pula harus jeli. Jangan sampai kita meninggal, harta wakaf kita tidak bermanfaat. Kita juga harus pintar. Kita wakaf itu biar kita ada, itu deposito akhirat wakaf itu. Kalau deposito dunia kan haram di konvensional. Jadi wakaf itu deposito akhirat. Kita mau di alam barzakh setiap bulan itu dapat bagi hasil. Jadi kita mau di akhirat itu, di alam barzakh itu, setiap dalam kubur itu sebulan sekali datang biaya cahaya kubur gitu. Datang biaya pendingin di kubur. Datang biaya perluasan kubur. Dari mana biaya-biaya itu? Dari pemanfaatan wakaf.
Jadi kita begitu tidur dalam kubur, setiap awal bulan cahaya lampu lebih terang, lebih terang. Dari mana datang? Hasil wakaf. Kita mau setiap bulan di alam kubur, makin bulan makin dingin, dan insya-Allah enggak akan mengkekeh di kubur itu, makin dingin makin nikmat. Dari mana datang? Dari hasil wakaf. Kita mau setiap bulan itu kubur kita semakin luas, semakin lapang. Dari mana hasilnya? Dari dari hasil wakaf. Tapi kalau wakaf enggak diproduktifkan, kita kasih tanah wakaf, ya udah dicatat, dibuat surat sertifikat, ya udah pagar aja situ, enggak dikembangkan. Sesekali kalau ada masuk kambing sore, lembu, maka itu kita dikubur, itu bisa-bisa lampu kita semakin hari makin redup, itu enggak ada pembayarannya, itu redup. Kubur enggak ada perluasan, enggak ada pendinginan, enggak ada kenikmatan, padahal kita sudah wakaf. Itu yang tanggung jawab nazir wakaf. Yang tanggung jawab nazir wakaf. Mungkin sekarang itu banyak sekali ahli kubur mau bangun balik, mau tuntut nazir wakaf itu sekarang. Seandainya ahli kubur sekarang yang banyak-banyak wakaf itu bisa dikasih izin bangun balik ke dunia, itu banyak kali udah perti-perti tuntut ke sidang itu, nazir wakaf kena tuntut semua, penjara semua itu. Yang mengelola harta wakaf orang tapi tidak produktif. Jadi jangan dibayangkan harta wakaf itu barang simpanan, itu bukan barang simpanan, itu tanggung jawab. Jadi kita harus jeli. Bagaimana jeli? Kira-kira kalau kita wakafkan yang langsung ada manfaat, daripada kita kasih tanah ke orang yang enggak jelas cara kelolanya, mending kita kasih tanah ke orang yang langsung bisa memanfaatkan. Misalnya kita lihat ada orang mau bangun pesantren, langsung kita kasih, langsung bisa dimanfaatkan. Ada orang mau bangun masjid, langsung kita kasih, bisa dimanfaatkan. Daripada kita kasih ke masjid-masjid yang sudah bagus, sudah besar, cuma untuk berbangga-bangga dengan banyak aset wakaf, tambah lagi kita kasih punya kita lagi. Yang ada dia susun sertifikat aja di gudang, di ruang masjid itu, di ruang simpan berkas itu. Berbangga dia, masjid kami banyak sekali sertifikat wakaf. Begitu kita cek harta wakaf orang sudah puluhan tahun itu, masih tanah kering, rumput-rumput yang tumbuh. Itu tanggung jawab besar itu, tidak kecil. Maka kita harus jeli berwakaf itu. Daripada wakaf tanah kalau tidak dimanfaatkan, mending wakaf mobil mobil ambulan. Setiap hari dimanfaatkan, bawa orang sakit, ibu hamil, atau kayak kemarin itu wakaf kapal itu ke orang di Pulau Aceh. Ada orang hamil harus dioperasi, dibawa lari pakai jalu itu. Mending kalau punya harta banyak, wakaf ke situ, beli, buat kapal ambulan, bot ambulan, wakaf ke sana itu. Setiap ada ibu hamil, orang sakit dari Pulau Aceh, dibawa dengan nyaman ke Banda Aceh, ke rumah sakit umum. Kita di alam barzakh mengalir tiap malam, mengalir pahala tiap malam, mengalir pahala. Dari mana? Dinampakkan di televisi di alam barzakh. Itu kapal anda lagi ditancap gasnya itu dari Pulau Aceh ke Banda Aceh. Daripada sedih, udah kita wakaf, ketika di alam barzakh dinampakkan tanah anda masih kering kerontang itu. Nampak wajah nazirnya. Ini wajah nazir anda nih. Ini masalah wakaf. Nah, namun demikian kita jangan wakaf itu menunggu ketika mau meninggal. Jadi kalau dari sekarang terus itu itu sedekah yang paling bagus. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, mathalul ladzi yu'tiqu 'inda mautihi
kamathalil ladzi yuhdi idza syabi'a. Perumpamaan orang yang memerdekakan budak ketika mau meninggal itu seperti orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain karena sudah kenyang. Jadi kalau kita bersedekah ketika meninggal, ketika mau meninggal baru bersedekah, itu seperti kita baru kasih ke orang lain kalau kita sudah kenyang. Artinya kalau bersedekah menjelang kematian itu sama memberikan kepada orang sisa makanan kita. Seperti tadi kadang tak selera lagi baru kasih untuk orang, tak bisa pakai lagi. Tapi yang bagusnya sedang-sedang kita melahap datang orang, langsung kita sedekahkan. Nah, baik, inilah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Yang pertama tentang wasiat, yang kedua tentang bersedekah menjelang kematian. Jadi sedikit terakhir masalah wakaf itu, untuk siapapun yang menjadi nazir wakaf, hati-hati dengan wakaf orang. Untuk menjadi nazir harus punya ilmu yang cukup, dan setiap wakaf itu harus diproduktifkan, jangan disimpan. Wakaf itu bukan barang simpanan. Dan untuk kita yang mewakaf, untuk lebih jeli, kalau bisa kita wakaf sesuatu yang sudah siap untuk menghasilkan. Jadi ketimbang kita wakaf tanah yang besar-besar tidak dimanfaatkan, mending kita beli toko. Misalnya di Nesu, beli toko satu, sudah beli toko, langsung wakaf ke masjid. Apa ke masjid ini, ke masjid sana. Kemudian toko itu disewakan, setiap hasil tahun sewa itu langsung ke masjid atau ke pesantren. Jadi yang langsung ada hasil. Jangan sampai kita mewakaf sesuatu yang tidak ada hasil. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.